hadapannya, penuhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, ikut mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu.
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom semua. Shalom yang datang ke dalam rumah Tuhan dan juga yang mengikuti ibadah dalam online. Selamat beribadah bersama-sama, kita memuji Tuhan. Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri, kita memuji Dia. Dialah Kristus pengharapan kita. Haleluya. 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 Segala pujian bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Kristus adalah pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Oleh darah-Nya Dia telah membebaskan kita. Kristus pengharapan, oleh darah-Mu ku
Jesus. Haleluya. Kami percaya Engkau terus hadir di sini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mau mengalir saat ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Satu hal yang Kau ingin ku lakukan, menuruti kehendak-Mu dan mentaati-Mu. Kau menulis firman-Mu di dalam hatiku, Roh-Mu lah yang memberiku hidup. Haleluya. Satu hal yang Kau ingin ku lakukan, nuruti kehendak-Mu dan mentaati-Mu. Kau menulis firman-Mu di dalam hatiku, Roh-Mu lah yang memberiku hidup. Mengasihi-Mu dengan segenap hati.
Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang memenuhi kami. Hadirat-Mu yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima kuasa-Mu. Kami menerima kesembuhan-Mu. Kami menerima hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Shalom, brothers and sisters. Shalom kepada setiap jemaat. Welcome back to the service. Selamat kembali kepada kebaktian pada pagi hari ini. We were talking about the powerful tongue that we have. Di mana kita telah pun bicara bahwa kita punya lidah yang berkuasa. It can bring life or it can bring death. Di mana Yana boleh membawa hidup ataupun maut. And the worrying thing, the danger is the tongue is set on fire by hell. Dan yang paling dahsyat sekali ialah lidah itu boleh menyebabkan kita membicarakan sesuatu yang mendatangkan kebinasaan neraka. That means Satan will use our tongue to bring damage to the kingdom of God, to bring damage to the church. Dengan arti kata lain, iblis akan memakai lidah kita untuk membawa kebinasaan kepada gereja ataupun kerajaan Tuhan. The other thing is the tongue can set our life's will turning. It can determine the direction of our life, the well-being of our life. Dan juga lidah kita juga boleh menentukan destiny ataupun tujuan hidup kita dan menentukan kesejahteraan hidup kita. So if we want to live a good life, a blessed life, we must be able to control our tongue. Jadi kalau kita menginginkan saat kehidupan yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengawal lidah kita. But another worrying thing is the Bible tells us that the tongue cannot be a tamed. Tetapi ada satu lagi yang kita risaukan, bimbangkan di sini ialah lidah kita itu biasanya susah dikawal. Because oftentimes our hearts are filled with bitter roots, so that resulted in us just spewing out those bitterness, those destructive, condemning words. Dan ini karena hati kita telah dicemarkan atau dipenuhi oleh roh kepahitan. Dan apa yang terjadi di saat kita bicara keluar perkataan yang menjatuhkan ataupun yang menunjukkan keluar kepahitan yang ada di dalam hidup kita. And the Bible tells us when two brothers or when family members, we get into a conflict situation, is almost impossible to solve. Jadi Alkitab juga menuliskan apabila dua orang ataupun dua keluarga, ahli keluarga yang berada di dalam konflik itu sangat susah diselesaikan. Proverbs 18:19, a brother wrong is more unyielding than a fortified city. Disputes are like the barred gates of a citadel. Di dalam Amsal 18 ayat 19, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang kapura sebuah puri. So we know that the greatest failures in our life is
over relational problems. Jadi kegagalan yang terbesar di dalam hidup kita itu apabila kita tidak dapat mengatasi masalah hubungan kita. When it happens among family members, is just not possible to resolve. Jadi terutamanya apabila berlaku di kalangan ahli keluarga kita itu agak sukar, mustahil mau diselesaikan. But God is listening to every words we speak. Tetapi Tuhan mendengar kepada setiap perkataan yang kita ucapkan. Good, bad. Baik ataupun buruk. 1 Peter 3 verse 12, let's recap this quickly. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan yang mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yeah, so if we are using our tongue to speak evils and bring about destruction and division, God says, I will turn my face against that person. Dan Tuhan bicara bahwa dia akan menentang, dia akan menentang dan wajah Tuhan itu akan berbalik kepada mereka yang menggunakan lidah mereka untuk bicara yang jahat dan juga untuk membinasakan kerajaan Tuhan. So I hope by now we understand how important it is for us to take control over our tongue. Jadi saya berharap agar kita semua dapat melihat betapa pentingnya supaya kita boleh mengawal dan menjaga lidah kita, apa yang kita bicarakan keluar. And every words that we speak, it brings about a result, a consequence. Jadi setiap perkataan yang kita ucapkan keluar itu ada akibatnya, ada hasilnya. When we speak words of life, it brings life. Jadi apabila kita bicara kehidupan, perkataan yang memiliki kehidupan itu membawa kehidupan. Jesus cursed the fig tree, it brings about death. Dan apabila Yesus mengkutuki pohon ara itu, apa yang terjadi? Pohon ara itu mati. And there's no such thing as just simply talk, we don't mean it. Dan tidak ada halnya di mana kita katakan kita hanya bicara saja, kita tidak punya maksud apa-apa. Because in the realm that God has created, every words that we speak brings about a consequence, good or bad. Karena dalam penciptaan Tuhan, setiap ucapan ataupun perkataan mulut kita yang kita ucapkan keluar itu punya kesannya. Do you know when you speak words that you don't mean it, but then the other person got hurt, the other person was suffered. Kayak contohnya apabila kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita maksudkan, apa yang terjadi? Perkataan ini memberi kesan ataupun menyakitkan orang lain dan dia sakit hati. And that's why God held us accountable over every words that we speak, because it has an impact. Dan sebab itu mengapa Tuhan minta kita bertanggung jawab atas setiap perkataan mulut yang kita bicarakan keluar, karena ada kesannya, ada impactnya. Matthew 12 verse 36 and 37. But I tell you that everyone who have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Di dalam Matius 12 ayat 36 hingga 37 bunyinya demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. So we think they're empty words. We think we just talk, we don't mean anything. Ada kalanya kita apabila kita bicara, kita katakan kita tidak punya maksud apa-apa. But the fact that God held us accountable and over all these things means that it has bring about an effect. Tetapi kenyataannya Tuhan meminta kita bertanggung jawab atas setiap perkataan yang kita ucapkan keluar. Mengapa? Karena itu punya impaknya. It could have destroyed the spiritual atmosphere of a church. Sama ada dapat membawa kebinasaan di dalam gereja. It could have hurt somebody. Ataupun melukakan hati orang lain. Whatever it is, there is an effect, and God wants us to be accountable. Dan tidak kira apapun yang kita ucapkan keluar itu ada impaknya, dan sebab itu mengapa Tuhan minta kita bertanggung jawab atas apa yang kita katakan. And even the words you speak to yourself. Dan bahkan perkataan yang kita bicara kepada diri kita sendiri. Some people are so negative, they speak negative words. Ada juga yang bersikap negatif, mereka bicara yang negatif kepada diri mereka. It will destroy your life. Nah, mana ini membawa kebinasaan kepada diri kita sendiri. That's why we need to control, we need to tame our tongue. Dan sebab itu kita harus tahu bagaimana untuk mengawal perkataan mulut kita. James 1 verse 26 says, those who consider themselves religious
and yet do not keep a tight rein on their tongues, deceive themselves, and their religion is worthless. Di dalam Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengengkang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. So if we say we have religion, we have God, we have Jesus in our hearts, Mungkin kita katakan kita sedang beribadah dan kita percaya kepada Tuhan dan kita punya Yesus dalam hidup kita, dalam hati kita. if we really have Jesus, Kalau kita benar-benar memiliki Yesus, our bitterness would have been removed. di mana segala kepahitan di dalam diri kita itu akan disingkirkan keluar. Our defiled hearts would have been cleansed by Jesus. Di mana hati yang tercemar itu akan dimurnikan, disucikan oleh Yesus. And our self-worth would have been restored by Jesus because we are so precious in His sight. Dan juga nilai diri kita dipulihkan oleh Tuhan karena kita sangat berharga di mata Tuhan. So we will not use our words to put people down and wanting to destroy them and make ourselves feel good. Dan kita tidak akan mempergunakan perkataan mulut kita untuk menjatuhkan yang lain supaya kita kelihatan lebih baik daripada mereka. Our mouth would be filled with praise and thanksgiving and worship. Tetapi mulut kita tuh akan dipenuhi oleh kata-kata pujian dan juga menyembah kepada Tuhan. So having Jesus in our life will have changed us, changed the way we use our tongue. Jadi apabila kita benar-benar memiliki Yesus dalam hati kita, itu akan mengubah cara kita bercakap. But if we are still the same, we still use our mouth to gossip and slander and talk bad and create problem, then your religion is worthless. You're lying to yourself. Tetapi apabila kita masih belum pandai, tidak tahu mengawal mulut kita, di mana kita menggunakan lidah kita untuk gosip dan bicara sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, maka segala ibadah kita itu sia-sia. If churches, they're constantly bickering and fighting and there's no peace, the religion is worthless. Jadi bayangkan kalau gereja itu masih dalam keadaan yang punya sengketa dan tidak ada damai, artinya ibadah yang kita jalankan itu sia-sia. So in this service we want to learn how can we control our tongues better. Jadi di dalam kebaktian pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat mengawal perkataan lidah kita itu dengan lebih baik. Because this is such an important topic to our life. Karena ini adalah satu topik yang sangat-sangat penting kepada hidup kita, kehidupan kita pada hari ini. The first thing is we are to stop gossiping. Yang pertama kita harus berhenti bergosip. Proverbs 26 verse 20, without wood a fire goes out, without a gossip a quarrel dies down. Di mana di dalam Amsal 26 ayat 20, bila kayu habis padamlah api, bila pemfitnah tidak ada redalah pertengkaran. So last week we talked about the tongue being set on fire by hell would be spreading and would destroy that bring great damage. Di mana minggu lalu kita dengar bahwa lidah itu ada merupakan api yang boleh membakar, yang boleh membinasakan. But if we cut it off, we refuse to gossip, we refuse to associate with these people, we separate ourselves, then there's nothing to fuel that fire. It will die off soon. Tetapi apabila di saat kita membuat keputusan untuk menolak, tidak bergosip dan tidak bergaul dengan mereka yang suka bergosip, apa yang terjadi? Api itu sudah tidak lagi membara dan akan padam secara perlahan. The trouble with church is this. People want to gossip. They know this person is not happy and talk about the other person. They will go to the other person. This other person say this about you. Do you know? Dan masalah yang selalu terjadi di dalam gereja, apabila seseorang itu datang untuk memberitahukan kita tentang apa yang dia tidak puas hati dengan yang lain, apa yang terjadi, kita pergi kepada orang tersebut dan menyebarkannya. Their intention isn't to bring restoration. Their intention is to stir up fire, in the interest of I want to know what is the truth. Dan niatnya itu bukan untuk menyelesaikan persengketaan ini, tetapi dia pergi sebarkan dan mau tahu apa yang terjadi sebenarnya. These are wicked Christians who want to bring division to the body of Christ. Jadi ini adalah orang percaya yang jahat yang mau membawa kebinasaan di dalam tubuh Kristus. But if you really want to do something, you have told the other person would tell you, you tell me all this thing, have you told the other person yet? Tetapi kalau kita punya niat yang baik, apabila seseorang itu bicara kepada kita tentang keburukan orang lain, kita akan langsung bicara kepada dia dan minta dia untuk bicara kepada
yang orang tertentu itu. You know, often they will say, no, we used to talk to the person, they don't listen and so on. Dan seringkali jawaban yang kita terima ialah mereka akan katakan begini, tidak ada guna untuk bicara kepada mereka, mereka tidak akan mendengar. They just want to destroy the other person. Di mana mereka itu hanya mau membinasakan pihak yang lain. Destroy the unity in the church. Dan juga membinasakan kesatuan yang ada di dalam gereja. So we should tell the person, you go and talk to the person. Dan kita perlu beritahu orang itu tersebut untuk bicara kepada pihak itu. Or you say, I'll bring you to the person and then help you all to solve the problem. Ataupun kita boleh bicara bahwa saya akan membawa kamu untuk berjumpa dengan dia dan mari kita selesaikan bersama-sama. So remember, you are responsible over every word that you speak. Jadi kita perlu ingat bahwa kita punya tanggung jawab untuk setiap perkataan mulut yang kita telah bicara keluar. Stop passing words, especially those words are not good, those words will cause trouble. Stop doing that. Dan berhenti untuk melakukan penyebaran, terutamanya perkataan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Berhenti untuk lakukannya. So do not gossip. Dan jangan bergosip. The second thing is, do not act like a fool without control over your emotion. Dan yang kedua, jangan menjadi orang yang bebal dengan tidak mengawal lidah kita. Proverbs 12:16. Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult. Di dalam Amsal 12 ayat 16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Some people have no control over the emotion, they just react to what they hear. Dan ramai sekali yang tidak tahu bagaimana untuk mengawal emosi mereka sehingga mereka meresponi terlalu berlebihan. And then they create a problem. Dan kemudian melakukan masalah. But a prudent person, someone who is successful, someone who is pure and knowledgeable, yang bijak yaitu berhasil dan juga mereka punya hati yang murni. they can overlook an insult. Tetapi mereka dapat mengabaikan cemooh. Even if what they hear is hurting and insulting, Bahkan apa yang mereka dengar itu mungkin menyakitkan ataupun menghina. they don't pick up fights over everything. Tetapi mereka tidak melakukan pertengkaran. You let things go by. You let things go by. Tetapi mereka biarkan sahaja. There are things that is very important that we need to stand up and fight for. Di mana ada setengah perkara itu sangat penting untuk bagi kita untuk nyatakan keluar. But there's so many problems that that is going around there and doing so much damage over what? Small matter. Tetapi banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita itu berasal dari masalah yang sangat kecil. These are fools who don't know how to control their life. Ini adalah orang bodoh ataupun orang bebal yang tidak tahu bagaimana untuk mengawalnya. So in the Bible there is the story about King David. His son Absalom want to take over his kingship. Di mana di dalam Alkitab juga ada kisah tentang Raja Daud, di mana anaknya Absalom mau merampas pemerintahannya. So Absalom want to kill the father. Dan apa yang terjadi? Absalom ini mau membunuh ayahnya. So when David heard about it, King David heard about it, he ran with his men. Dan kita tahu apabila Daud tahu tentang hal ini, dia lari dengan orang-orang yang melarikan diri. I believe he did that because he doesn't want to kill his son. He doesn't want to bring about a lot of destruction. Dan saya percaya mengapa Daud melakukannya supaya dia tidak melakukan kebinasaan. So he rather suffer shame and just run off. Dan dia bahkan meletakkan dirinya di dalam rasa malu supaya tidak ada masalah yang lain muncul. So while he was running, there was a man called Shimei. Jadi apabila dia melarikan diri, ada seorang yang bernama Shimei. This man belongs to the tribe of Benjamin, the tribe of King Saul. Di mana ini datangnya dari salah satu suku yaitu Benjamin dari Raja Saul. I think he was angry with David because under King Saul's reign, from the same tribe, he has a lot of benefits, but now he's gone. Di mana dia marah kepada Daud, salah satu sebabnya karena Daud telah menjadi raja dan dia tidak memiliki apa-apa keuntungan seperti dulu. So he begins to curse David and say, serve you right. This is what, because you are murderer, you kill King Saul, and that's what you deserve. Tetapi apa yang terjadi kepada orang ini yang nama Shimei, dia mengutuki Daud dengan mengatakan, karena engkau telah membunuh Raja Saul, inilah yang terjadi kepada dirimu saat ini.
And he wants to take out stone and throw it at David and kill David. Dan dia mau melempari Daud serta membunuh Daud. So David's general, David's soldiers were there and tell David, shall we just kill him? Dan orang-orang Daud pada ketika itu bersama dengan Daud dan berkata kepada Daud, haruskah kita membunuh dia saja? They could have easily done that because they are soldiers and this man is not. Mereka itu senang untuk melakukan karena mereka itu merupakan laskar-laskar Daud pada ketika itu. But David said, I have a greater problem than this man. My son is trying to kill me. Tetapi Daud katakan kepada orang-orangnya bahwa aku sedang menghadapi masalah yang lebih besar, yaitu anakku sendiri mau membunuhku. David refused to pick up a fight over little problems. Jadi Daud menolak untuk memiliki pegaduhan atas masalah yang kecil. I think with all of us, we would just simply kill him because it's so easy to do and this man is just ridiculous. Saya percaya kalau kita adalah Daud, kita mungkin sudah bunuh orang ini saja sebab senang bagi kita untuk melakukannya. But David overlooked the insult. Tetapi Daud tidak mengabaikan hal ini. And his mindset is so positive. He said, well, maybe because what this man, because of how this man curses me, God will look at me, an innocent man, and filled with compassion, and it will help me to solve my problem. Dan bahkan cara Daud melihat hal ini dengan sikap yang positif, di mana mungkin karena orang ini menguntuki aku, maka Tuhan akan melihat aku sebagai orang yang murni di hadapan Tuhan dan menolongku. He just commit everything to God. Di mana dia menyerahkan segalanya untuk Tuhan. And so the story goes, Absalom was dead. Dan kita tahu bahwa di dalam kisah ini Absalom telah mati. And David came back to his city to rule again. Dan Daud kembali ke kotanya untuk memerintah kembali. And this man Shimei knew that he did something bad. And so he came, the first one to apologize to David and plead for mercy. Dan orang ini Shimei tadi, dia tahu apa yang dia lakukan sebelum ini adalah salah. Dan dia datang kepada Daud untuk meminta ampun. Again, his man thought it's time to take revenge. Dan sekali lagi orang ini, Shimei ini, dia mau mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam kepada Daud. But David said, spare this man. He told this man, I will not kill you. Dan apa yang terjadi kepada Daud? Daud katakan kepada orang ini bahwa aku tidak akan membunuhmu. So David know how to overlook an insult. Jadi Daud tahu bagaimana untuk mengabaikan cemooh yang ada di sekelilingnya. But people come to me and say, I want to fight for to clear my name and overlook things, stupid things. Tetapi mungkin ada yang lain bertindak bahwa aku mau datang membersihkan namaku. Dan kita melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya atas hal-hal yang kecil, yang remeh. Proverbs 29 verse 11. Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end. Di mana di dalam Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. So a fool, if they give in to their rage, to their anger, they will bring about destruction, death, killing. Jadi orang bebal kalau dia melampiaskan seluruh amarahnya, apa yang terjadi? Dia membawa kebinasaan. But a wise person is able to bring about peace into that situation. Tetapi orang bijak boleh mendatangkan damai sejahtera atas situasi tersebut. Because he knows how to control his emotion. Karena dia tahu bagaimana untuk mengawal emosinya. And as a result, is able to control his tongue. Dan sebagai hasilnya dia berjaya untuk mengawal lidahnya. If you are not able to control your emotion, you give into your anger, you will not be able to control your tongue. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana untuk mengawal emosi kita dan kita melampiaskan kemarahan kita, maka kita tidak tahu bagaimana mengawal mulut kita, lidah kita. And then the next thing, in order to control our tongue, is we got to be patient. Dan untuk mengawal lidah kita, apa yang terjadi? Kita juga harus bersabar. A patient man shows that he has great understanding. Di mana orang yang sabar itu memperlihatkan bahwa dia punya pengertian yang besar. He doesn't react. He doesn't act rashly without thinking. Di mana dia tidak akan membabi buta tanpa fikir masak-masak terlebih Being dahulu. patient, he is able to think through the situation. Di mana juga bersabar dengan dapat meneliti apa yang sedang terjadi. See the bigger picture. Dan juga melihat gambaran yang lebih besar. Proverbs 14 verse 29. Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.
Di mana Amsal 14 ayat 29, orang yang bersabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. A quick-tempered person eventually will regret what he has done. Jadi orang yang cepat marah itu pada akhirnya mereka akan menyesal dengan apa yang mereka telah lakukan. Out of his anger, out of when he lost control, he did things, he said things that he regrets later. Di mana apabila dia sedang marah, apa yang terjadi, dia bicara sesuatu yang tidak sepatutnya dan akan mengesal akan apa yang dia ucapkan. But the wise, the man who has great understanding, they have the humility to listen to people. Tetapi orang yang bijak, yang panjang sabar, mereka punya kerendahan hati untuk mendengar kepada yang lain. To learn and to understand the situation before they act. Untuk belajar dan juga mengerti situasi sebelum mereka meresponi kepada situasi tersebut. Proverbs 15 verse 18, a hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is patient calms the quarrel. Di mana Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. When a person is hot-tempered, when they say things, they say things with a wrong spirit and they are provoking a fight. Jadi apabila mereka yang panas baran bicara sesuatu, mereka itu bicara sesuatu yang salah dan mendatangkan, membangkitkan pertengkaran. I'm sure we've seen situations like that where people in their anger, the way they talk, they are just picking a fight. Di mana pastinya kita pernah lalui situasi ini di mana kita melihat apabila orang itu sedang marah, dia bicara sesuatu yang tidak sepatutnya. All they want is to win the argument, win the fight. Di mana mereka mau menang atas perdebatan mereka, pertengkaran mereka. They are not there to see peace and restoration. Dan mereka tidak mau melihat adanya damai ataupun pemulihan. But the one who is patient calms the quarrel. Tetapi orang yang sabar memadamkan pertengkaran, pembadahan. They'll be able to bring peace and healing and restoration. Di mana mereka mampu membawa pemulihan dan juga damai sejahtera. So Proverbs 15:1 say, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Di mana di dalam Amsal 15 ayat 1, jawabannya lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. So can you see the way we talk, the way we speak, it can stirs up problem or it can bring calm, peace to a situation. Jadi cara kita berbicara itu boleh menentukan sama ada kita membawa pergaduhan ataupun membawa kedamaian di dalam hidup kita. Proverbs 12 verse 18 say the words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Di dalam Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikapan pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Reckless words come from people who are careless, who just talk whatever they feel, they just talk without thinking. Di mana mereka yang punya mulut yang lancang itu mereka hanya bicara apa yang mereka maukan tanpa berpikir terlebih dahulu. They're irresponsible people because they never think about the consequence. Dan mereka adalah orang yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak pernah memikirkan akibatnya. And they may say things which is totally inappropriate. Dan mereka juga boleh membicarakan sesuatu dengan cara tidak sopan. And it brings about tremendous hurts to people who hear. Dan ini akan membuatkan yang lain apabila mendengarnya itu membawa satu kelukaan sakit hati. What they say to them may not mean anything, but because people are from a different background, different situation, it can pierce like sword. Mungkin apa yang mereka bicarakan keluar itu bagi mereka itu tidak ada apa-apa maksudnya, tetapi itu bagaikan satu tikaman pedang kepada mereka yang mendengarnya. But the person who know how to control their tongue, they are wise, they speak words that brings healing. Tetapi orang yang bijak apabila mereka bicara, mereka tahu mengawal perkataan lidah mereka dan membawa kesembuhan kepada yang mendengarnya. So with this teaching, I hope that we will be very careful over what we say. Jadi saya berharap dengan pengajaran ini kita akan lebih berhati-hati dengan apa yang kita bicarakan keluar. And maybe some of us will need to talk less because we often just talk without thinking. Dan mungkin ada di antara kita harus berbicara sedikit karena apabila kita bicara kita tidak pernah berpikir terlebih dahulu. But let us be reminded we are accountable over everything we say. Dan kita juga harus menyadari bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita bicarakan. So we must learn how to control our tongue. Dan sebab itu kita harus belajar untuk mengawal lidah kita. And
Colossians, and with Colossians 4 verse 5, it says, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Di dalam Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu sentiasa penuh sabar, jangan hambar, penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. So when we talk, when we talk among ourselves, our words is always full of grace. Jadi apabila kita bicara kepada yang lain, perkataan kita itu harus penuh dengan kasih. There's no need to prove that we are right. Dan tidak perlu membuktikan bahwa kita benar. No need to put other people down. Dan jangan menjatuhkan yang lain. But we are filled with grace, mercy, even though we know people are wrong, but we want to bring healing and forgiveness. Tetapi kita dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, walaupun kita tahu bahwa pihak yang lain itu salah, tapi kita mau membawa pemulihan. So we season our words with salt, meaning we bring about cleansing, we bring about healing, we bring about restoration through the words that we speak. Di mana setiap perkataan mulut kita itu harus adanya garam-garam di sini, artinya kita membawa pemulihan kepada seseorang apabila kita berbicara. So we want our words to bring about good and healing and blessing to people. Dan kita mau supaya perkataan mulut kita itu membawa kepada sesuatu yang baik dan juga memberkati yang lain dan juga membawa kesembuhan. So if this is the way we train ourselves, we are ready to answer anybody anytime. Kalau ini adalah cara kita melatih diri kita, maka kita siap untuk menjawab kepada semua orang. Because our words will be seasoned with salt and full of grace. Karena perkataan mulut kita itu punya garam dan juga dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. So may God help us to know how to tame our tongue from speaking evil. Dan sebab itu mengapa kita harus minta Tuhan supaya Tuhan membantu kita untuk mengawal mulut kita, menjauhkan kita daripada kejahatan. And use it to bring life and healing and restoration and peace. Dan pakai lidah kita untuk membawa kesembuhan dan juga damai sejahtera, pemulihan. Do you know when we do that, your home life will be better. Dan apabila kita melakukannya, seluruh kehidupan kita itu akan menjadi lebih baik. Your relationship with your children will be better. Dan juga hubungan kita dengan anak-anak itu akan menjadi lebih baik. Definitely our fellowship as a church will be so much closer and better. Dan bahkan persekutuan kita dengan gereja juga akan bertambah lebih baik. Then our religions would be working for us. Maka ibadah kita itu tidak akan sia-sia. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we thank you for speaking to us through your words. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah bicara kepada kami. Reminding us the importance of our tongue. Dan mengingatkan kami betapa pentingnya perkataan lidah kami Tuhan. How we should control it, how we should use it to bring about good. Bagaimana kami harus mengawalnya dan memakainya dengan tujuan yang baik. We cut off every evil words from our life. Di mana kami singkirkan segala yang jahat di dalam hidup kami. Spoken by us, spoken by others. Setiap perkataan yang kami bicarakan atau yang kami terima dari yang lain. We declare your words of life has come in. Di mana kami istiharkan bahwa perkataanmu yang membawa kehidupan telah Words ada of di dalam hidup restoration kami. has come. Dan juga yang membawa pemulihan ada di dalam kami. Peace has come. Dan juga damai sejahtera-Mu telah datang. Father, you will transform our environment and our fellowship and wherever we go. Dan membawa transformasi kepada persekitaran kami kemanapun kami pergi Tuhan. May your kingdom come. Dan juga kerajaan-Mu telah datang We Tuhan. thank you in Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amin. The Lord bless you. Tuhan berkati.